Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Mari kita simak pelajaran hari ini. Masih pada materi aritmatika sosial dengan tema bunga, diskon, dan pajak. Simak ya. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, bunga. Bunga biasanya kita dapati saat kita meminjam atau menabung uang di bank atau di koperasi. Nah, apa bunga itu? Secara umum, bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak yang menabung atas persetujuan bersama. Nah, bunga bank atau bunga itu dibagi menjadi dua. Yang pertama bunga tunggal dan bunga majemuk. Namun untuk siswa SMP atau MTS yang akan kita bahas, yang dipelajari adalah tentang bunga tunggal. Nah, apa itu bunga tunggal? Bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak dipengaruhi oleh besar modal yang dipinjam. Perhatikan rumus bunga tunggal berikut ini. Jika B besar sama dengan besarnya bunga tunggal, N sama dengan lama waktu menyimpan atau menabung, B% sama dengan persentase bunga, dan M sama dengan modal, maka besar bunga setelah N tahun adalah B sama dengan N kali B% kali M. Dan besar bunga setelah N bulan, ingat ya, satu tahun sama dengan 12 bulan. Maka B sama dengan N dibagi 12 kali B% dikali M. Kemudian besar bunga setelah N hari, ingat 1 tahun sama dengan 365 hari. Maka B sama dengan N dibagi 365 dikali B% dikali M. Lanjut ke contoh soal. Rani meminjam uang di bank sebesar 20 juta rupiah dengan bunga 16% per tahun. Jika Rani ingin meminjam selama 1 tahun 3 bulan, tentukan besar uang yang harus dikembalikan Rani ke bank tersebut. Baik, kita jawab sama-sama. Yang pertama, kita lihat apa yang diketahui oleh soal itu. Diketahui modal itu adalah uang yang kita pinjam pertama kali di bank sebesar 20 juta rupiah. Kemudian besar persentase bunga atau B%-nya sama dengan 16%. Kemudian lama meminjam atau N 1 tahun 3 bulan. Nah, di sini ada tahun, ada bulan. Jadi penyelesaiannya bisa kita cari satu-satu, cari 1 tahun dulu, kemudian 3 bulan, baru dijumlahkan, atau langsung kita jumlahkan saja, kita samakan satuannya. 1 tahun kita ubah menjadi bulan. 1 tahun itu sama dengan 12 bulan, ditambah 3 bulan, jadi sama dengan 15 bulan. Jadi N-nya sama dengan 15. Nah, yang ditanyakan adalah besar seluruh pinjaman yang harus dikembalikan oleh Rani. Nah, kita jawab sama-sama ya. Nah, mula-mula kita akan mencari besarnya bunga selama 15 bulan dengan menggunakan rumus ini. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus semua angka-angka yang sudah diketahui seperti ini. Kemudian kita sederhanakan ya dengan cara coret biar mudah. 0 100 itu nolnya 2, kita coret dengan 2 juta, coret nolnya 2. Kemudian 15 per 12 bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3, jadi 5 per 4. Kemudian ini di atas 16 ini bisa kita sederhanakan dengan 4 yang di bawah, sama-sama dibagi 4, jadi 16 masih ada 4.
Nah, sekarang yang tersisa angkanya adalah 5 dikali 4 dikali 200.000. Ya, sama dengan 4 juta rupiah. Jadi besar bunga selama 15 bulan adalah 4 juta rupiah. Nah, sekarang uang yang harus dikembalikan Rani selama 15 bulan adalah bunga ditambah modal dari pinjaman pertama, yaitu 4 juta rupiah ditambah 20 juta rupiah sama dengan 24 juta rupiah. Jadi Rani harus mengembalikan uang tersebut ke bank sebesar 24 juta rupiah. Lanjut, yang kedua yaitu diskon. Di mana kalian bisa melihat tulisan diskon? Ya, di toko atau di supermarket. Apa itu diskon? Diskon atau rabat adalah pengurangan harga yang diberikan pedagang kepada pembeli dengan ketentuan syarat serta waktu tertentu. Nah, bagaimana jika kalian ingin menghitung belanja yang kalian beli di supermarket? Kalian bisa menggunakan rumus ini. Besar diskon sama dengan persen diskon dikali harga awal. Sedangkan jika kalian ingin mencari berapa diskon yang diberikan toko adalah persen diskon sama dengan besar diskon dibagi harga awal kali 100%. Kemudian jika kalian ingin menghitung belanja atau jumlah uang yang akan dibayar setelah diskon, yaitu harga setelah diskon sama dengan harga awal dikurang harga diskon. Lanjut ke contoh soal. Bu Rani membeli sepatu dan tas dengan harga yang tertera di label sebesar Rp300.000 dan Rp450.000. Karena hari itu adalah hari ibu, maka toko memberi diskon sebesar 15%. Tentukan uang yang harus dikeluarkan Bu Rani untuk membeli sepatu dan tas tersebut. Nah, sekarang kita cari harga awal. Karena harga sepatu dan harga tas mendapatkan diskon yang sama, maka bisa langsung kita jumlahkan, yaitu menjadi harga awal sama dengan 300.000 harga sepatu dan 450.000 harga tas. Dijumlahkan hasilnya 750.000. Sedangkan diskon sama dengan 15%. Kita cari diskon dulu ya dengan menggunakan rumus besar diskon sama dengan persen diskon dikali harga awal sama dengan 15%. 15% dirubah menjadi 15/100 dikali Rp750.000. Kita coret 100 nolnya 2 dengan 750.000, kita coret nolnya 2 sehingga tinggal 15 dikali 7.500 dan hasilnya 112.500. Nah, ini besar diskonnya. Nah, sekarang berapa harga setelah diskon? Kita gunakan rumus harga awal dikurang harga beli. Harga awal tadi Rp750.000 dikurang diskon Rp112.500. Hasilnya Rp637.500. Jadi uang yang harus dikeluarkan Bu Rani untuk membayar sepatu dan tas tersebut adalah Rp637.500. Lanjut, yang ketiga, pajak. Pernahkah kalian belanja atau makan di mall? Barang atau makanan yang kalian beli akan dikenakan pajak. Apakah pajak itu? Pajak adalah besar nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Besaran pajak diatur oleh perundang-undangan sesuai dengan jenis pajak, biasanya sebesar 10%.
Langsung ke contoh ya. Di suatu restoran, Agung memesan 5 paket ayam geprek dengan harga per paket Rp15.000. Kemudian ia memesan sebotol minuman dengan harga Rp25.000. Berapakah harga yang harus dibayar Agung? Mula-mula kita hitung paket ayam gepreknya dulu ya. 5 dikali 15.000 sama dengan 75.000. Kemudian sebotol minuman sama dengan 25.000. Kemudian kita jumlahkan total Rp100.000. Sekarang kita cari pajaknya, yaitu 10% dari 100.000. 10% dibuat 10/100 ya. 100 nolnya coret 2, 100.000 nolnya coret 2. Sama dengan Rp10.000. Jadi didapat pajaknya Rp10.000. Nah, berapa yang harus dibayar oleh Agung? Yaitu harga makanan ditambah dengan pajak sama dengan Rp100.000 ditambah Rp10.000 sama dengan Rp100.000. Jadi Agung harus membayar sebesar Rp110.000. Bagaimana? Sudah paham kan? Kalian bisa mencoba soal-soal yang lain. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.